Bismillahirrahmanirrahim. Setelah minggu kemarin kita belajar mengenai konsep reaksi redoks, kemudian aturan bilangan oksidasi atau biloks. Nah, hari ini kita akan belajar menentukan reaksi redoks atau bukan redoks. Nah, berikut contoh soalnya, kita diminta untuk memeriksa apakah reaksi berikut tergolong reaksi redoks atau bukan redoks. Jadi, suatu reaksi disebut sebagai reaksi redoks itu ketika disertai dengan perubahan biloks atau bilangan oksidasi. Jadi, yang harus kita lakukan adalah harus memeriksa terlebih dahulu biloks dari masing-masing unsur yang terlibat dalam reaksi tersebut. Nah, ada beberapa tips bagaimana kita bisa menyelesaikan soal seperti ini. Yang pertama adalah reaksi yang melibatkan unsur bebas umumnya tergolong reaksi redoks. Jadi, nanti silahkan lihat apakah ada atau tidak ada unsur bebasnya. Kalau ada unsur bebas, biasanya akan termasuk ke dalam reaksi redoks. Yang kedua, unsur yang perlu diperiksa adalah unsur yang dalam reaksi berganti tipe rumusnya. Contohnya seperti ini. Contoh ada H2SO4, kemudian menjadi Na2SO4. S di sini tidak perlu kita periksa. Kenapa? Sebab S di sini tetap sebagai ion SO4 2-min, otomatis biloksnya S di sini tidak akan berubah. Contoh kedua adalah KMnO4 menjadi MnSO4. Di sini yang perlu diperiksa adalah biloks daripada Mn-nya. Kenapa? Karena Mn di sini mengalami pergantian tipe rumusnya. Nah, jadi kalau kita ingin membuktikan termasuk reaksi redoks atau bukan redoks, tadi langkah pertama adalah kita tentukan dulu biloks dari masing-masing unsurnya. Nah, pertama adalah di KMnO4, biloks dari K adalah +1, biloks dari O adalah -2, karena ada 4, maka jadi -8, jadi biloks dari Mn adalah +7. Kemudian di HCl, biloks H adalah +1, maka biloks Cl adalah -1. Di MnCl2, di MnCl2, biloks dari Cl adalah -1, karena punya 2 jadi -2, maka biloks dari Mn adalah +2. Kemudian di Cl2, karena termasuk dalam unsur bebas, maka biloksnya sama dengan 0. Nah, di sini terlihat perubahan biloks dari beberapa unsur, yaitu dari unsur Mn berubah dari +7 menjadi -2, mengalami penurunan, berarti mengalami reaksi reduksi. Kemudian ada Cl dari -1 di HCl menjadi 0 di Cl2. Ini mengalami penaikan biloks, namanya reaksi oksidasi. Yang mengalami reaksi reduksi dan oksidasi kita sebut sebagai reaksi redoks. Jadi reaksi ini termasuk dalam reaksi redoks. Kemudian tanpa kita menentukan biloks masing-masing unsur pun, kita sebenarnya juga bisa menentukan apakah reaksi ini redoks atau bukan. Nah, ini dalam reaksi ini dapat dipastikan bahwa reaksi ini tergolong reaksi redoks. Mengapa? Karena di dalam persamaan reaksi ini terdapat unsur bebas, yaitu unsur klorin, Cl2. Biloks Cl pasti berubah, yaitu dari -1 menjadi 0. Jadi, ketika dalam reaksi itu terdapat unsur bebas, umumnya dia akan mengalami perubahan biloks, jadi termasuk ke dalam reaksi redoks. Contoh kedua, di sini coba kita tentukan terlebih dahulu apakah ada atau tidak ada perubahan biloksnya. Biloks dari Ca adalah +2, biloks O adalah -2, karena punya 3 jadi -6, maka biloks C adalah +4. Di HCl, biloks H +1, maka biloks Cl adalah -1. Di CaCl2, biloks Ca adalah +2, biloks Cl adalah -1. Di CO2, biloks O adalah -2, karena punya 2 jadi -4, jadi biloks C adalah +4. Nah, di sini ternyata tidak ada perubahan biloks dari tiap-tiap unsurnya. Maka bisa kita simpulkan bahwa reaksi ini
bukan reaksi redoks, karena tidak ada unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Nah, sampai sini apakah bisa dipahami? Kalau bisa dipahami, silahkan coba kerjakan latihan soal berikut ini. Nah, sekian video pembahasan untuk hari ini mengenai menentukan reaksi redoks atau bukan redoks. Semoga bisa dipahami. Sekian, terima kasih.